Disebut-sebut sebagai salah satu pihak penerima aliran dana pada kasus KTP elektronik seperti informasi yang proyek pengadaan KTP elektronik ini menyedot perhatian publik. Setelah hampir 6 tahun jalan di tempat, kini kasus yang menyebabkan negara menderita kerugian dengan nilai fantastis hingga triliun rupiah tersebut sudah korupsi KTP elektronik yang menjerat dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, ternyata juga menyeret sejumlah nama besar, bahkan partai politik. Kami mencoba untuk merangkumnya berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana Kamis lalu. Kantong para anggota dan mantan anggota DPR lewat sebuah proyek yang digadang-gadang dapat memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya Nahdia dengan NIM 23102113200026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil analisis saya terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Filsafat dengan dosen pengampu Bapak Arisandi Mursalin, SH, MH. Sesuai dengan pesan yang tercantum pada soal ujian, bahwa mahasiswa yang filosofis tidak hanya belajar untuk lulus, tetapi untuk mengerti. Maka hari ini saya akan membedah sebuah dialektika yang sangat fundamental, yaitu benturan antara hukum alam dan positivisme hukum melalui lensa korupsi atau kasus kontemporer di Indonesia, yakni kasus penggadaan IKTP. Untuk memulai analisis, kita harus memahami dulu aliran besar dalam filsafat hukum. Di satu sisi, kita memiliki positivisme hukum. Tokoh besarnya yaitu John Austin. Ia mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Bagi kelompok positivisme, hukum harus dipisahkan secara tegas dari moralitas. Hal ini dipertegas oleh Hans Kelsen melalui The Pure Theory of Law yang menyatakan bahwa hukum harus bersih dari anasir-anasir non-hukum seperti etika atau keadilan yang subjektif demi mencapai kepastian hukum yang murni. Bagi mereka, selama sebuah aturan dibuat secara prosedural oleh otoritas yang sah, maka ia adalah hukum yang wajib ditaati. Menarik untuk kita renungkan lebih jauh mengapa ketegangan antara pemikiran Hans Kelsen dan para pendahulu hukum alam ini terus relevan di Indonesia. Nah, jika kita melihat sejarah hukum kita kilas balik lagi sejarah hukum kita adalah penganut sistem civil law yang sangat kaku terhadap teks. Namun di sisi lain, bangsa kita memiliki Pancasila sebagai ground yang syarat akan nilai kemanusiaan, yang secara substansi adalah hukum alam. Jadi, ketika kita bicara tentang positivisme hukum di Indonesia, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana birokrasi hukum seringkali terjebak dalam moralitas dan mengakibatkan geritan ketidakadilan dengan dalih pasalnya memang berbunyi demikian. Nah, namun pandangan ini ditantang oleh aliran hukum alam yang menyatakan tokohnya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum manusia hanya valid jika ia selaras dengan hukum kodrat atau moralitas universal. Ia dengan tegas menyatakan lex injusta non est lex, yaitu hukum yang tidak adil bukanlah suatu hukum, atau hukum yang tidak adil bukanlah hukum, melainkan sebuah bentuk kekerasan. Di era modern, Lon Puller juga menekankan bahwa hukum harus memiliki moralitas internal.
Hukum alam mengingatkan kita bahwa jantung dari hukum adalah keadilan substansional, bukan sekedar kepastian prosedural yang tertulis di atas kertas. Nah, teman-teman semua, mari kita tarik teori tersebut dalam realita nyata, yaitu kasus korupsi IKTP. Si proyek pengadaan KTP elektronik menyedot perhatian publik. Setelah hampir 6 tahun jalan di tempat, kini kasus yang menyebabkan negara menderita kerugian dengan nilai fantastis tersebut sudah mulai bergulir di meja hijau. Berikut. Secara yuridis, sampai positivisme, kasus ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Khususnya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan audit BPK, mega korupsi ini mencatatkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah dari total nilai proyek 5,9 triliun rupiah. Secara administrasi, hukum positif telah bekerja dengan menjatuhkan vonis penjara kepada para pelaku. Nah, mari kita bedah lebih dalam angka 2,3. Secara filosofis, ini adalah pencurian kesempatan hidup. Bayangkan berapa banyak rumah sakit yang bisa dibangun dari total korupsi ini. Berapa banyak anak-anak di pelosok Indonesia yang gagal untuk mengakses layanan kesehatan hanya karena data kependudukan mereka kacau akibat proyek yang dikorupsi ini. Pelanggaran pasal 2 dan 3 dalam kasus IKTP ini bukan sekedar angka administratif. Ini adalah kejahatan luar biasa terhadap hak sosial masyarakat. Namun, apakah kepastian hukum ini sudah cukup? Nah, disinilah benturan filosofis itu terjadi. Korupsi IKTP bukanlah sekedar soal angka, melainkan pengkhianatan terhadap hak jutaan rakyat Indonesia yang kehilangan akses layanan dasar. Bahwa jika kita hanya menggunakan kacamata positivisme yang sangat kaku, kita mungkin merasa hukum sudah tegak karena pelaku sudah dipenjara. Namun dari kacamata hukum alam, ada luka moral yang belum sembuh karena hukuman tersebut seringkali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Lalu, apakah ada cara untuk menyeimbangkan keduanya? Jawabannya adalah melalui hukum yang progresif. Nah, teman-teman, tantangan terbesar dalam menyeimbangkan keduanya tadi adalah integritas. Kita tidak bisa mengharapkan adanya penemuan hukum jika penegak hukum kita masih memiliki mentalitas transaksional. Pendidikan hukum tidak boleh hanya mengajarkan cara memenangkan kasus melalui celah pasal, tetapi juga mengajarkan cara membela keadilan berdasarkan nurani. Keseimbangan ini dicapai ketika hakim tidak hanya menjadi mulut undang-undang, tetapi berani melakukan penemuan hukum. Dan hakim harus mampu menyerap nilai moralitas ke dalam kerangka tertulis. Contoh nyata keseimbangan ini adalah dengan menjatuhkan hukuman maksimal yang berorientasi pada pemiskinan koruptor dan pemulihan hak masyarakat. Bukan sekedar mengikuti standar hukuman minimal, tetapi hukum harus tetap memberikan kepastian. Tetapi kepastian tersebut tidak boleh membunuh rasa keadilan masyarakat. Nah, sebagai penutup, kasus IKTP mengajarkan kita bahwa hukum tanpa moralitas adalah kehampaan semata. Sedangkan moralitas tanpa hukum tertulis adalah ketidakpastian. Nah, terkait rekomendasi saya adalah
penguatan integritas penegakan hukum agar dalam setiap putusannya mereka tidak hanya melihat teks atau melihat aturan secara prosedural atau secara undang-undang, tetapi juga melihat hati nurani. Video ini adalah bentuk komitmen saya sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, untuk terus mengerti bahwa tujuan hukum yang sejatinya adalah kemanusiaan. Karena pada akhirnya hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk dibuat untuk hukum. Dan hukum harus memanusiakan manusianya. Demikian analisis atau paparan saya untuk tugas ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.